Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Kesejahteraan untuk kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan sistem yang kita rancang, yaitu sistem rekomendasi buku berbasis pendekatan hibrida untuk mata kuliah sistem rekomendasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Haji Asep Irham Gufroni, Eskom Eng IPM ASEAN Eng. Eh, Adapun anggota kelompok dari kelompok 3 ini yang pertama itu ada Najwa Fadilah, silakan lambaikan tangannya. Selanjutnya ada Afrizal Saparudin, lambaikan tangannya. Selanjutnya ada Sufyan Sauri, eh, saya sendiri Tazkira Aulia Azmar dan Alpian Akmal, silakan say hello. Eh, Oke, untuk mengawali presentasi kita pada hari ini, akan dijelaskan latar belakang dan tujuan mengapa kita mengembangkan sistem ini. Eh, Adapun yang akan menjelaskannya itu rekan saya, silahkan Alpian Akmal, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, latar belakang dari kita membuat sistem ini yaitu pertama perkembangan pesat ekosistem digital mentransformasi perpustakaan yang tadinya konvensional menjadi platform literatur digital secara berskala masif. Nah, kendati ketersediaan jutaan buku tersebut memberikan keleluasaan, fenomena ini memicu information yang overload. Pengguna menjadi kesulitan menemukan literatur yang sejalan dengan preferensi personal mereka. Nah, ada beberapa penyebab yang menyebabkan kita membuat sistem ini. Yang pertama yaitu data sparsity. CF menghadapi kelangkaan data akibat kesenjangan ekstrim antara buku yang dibaca pengguna tunggal dengan populasi buku dalam sistem yang menghasilkan matrik utilitas yang sangat renggang. Dan juga ada item cold start. Buku yang baru dipublikasikan tidak memiliki riwayat interaksi atau rating yang bagus, sehingga probabilitas untuk direkomendasikan oleh algoritma CF yaitu mendekati 0. Dan solusinya dari dua permasalahan tersebut yaitu kita membuat hybrid recommender system. Solusinya yaitu hybrid recommendation system. Perancangan sistem rekomendasi hibrida ini yang mensintesiskan dua model, yaitu collaborative filtering dan juga content based filtering yang diusulkan sebagai resolusi konferensif. Adapun tujuannya yaitu untuk merekayasa kebutuhan fungsional dan juga non-fungsional sistem, rekomendasi berbasis web, membangun arsitektur perangkat lunak melalui pemodelan visual, ada use case, activity diagram, flowchart, dan juga IRD. Dan juga mengkonstruksi alur logika komputasi hibrida CF dan CBF untuk menanggulangi dua permasalahan tadi di awal yaitu cold start dan juga data sparsity. Next. Adapun landasan teori dari sistem yang kita buat itu ada ensemble dan juga hybrid recommender. Mengacu pada buku Argawal 2016 chapter 6 yang diberikan oleh Pak Acep, yaitu arsitektur hibrida didesain untuk mereduksi kelemahan algoritmik dan juga model tunggal dengan mengkompensasinya melalui keunggulan dan model substitusi. Dua model yang dikolaborasikan yaitu ada collaborating filtering atau CF. Ini itu berdasarkan kolerasi dalam matrik antar pengguna dan item. Keunggulannya menangkap tren pola pada komunitas dan menghadirkan efek kejutan. Namun kelemahannya itu sensitivitas tinggi terhadap data renggang dan juga item baru. Model kedua yaitu content based filtering atau CBF. Mengekstraksi atribut intrinsik item seperti metadata genre dan entitas penulis. Keunggulan dari model ini yaitu imun terhadap objek baru. Kelemahannya rentan terhadap overspecialization. Rekomendasi stagnan pada satu cluster tertentu. Nah, pendekatan hybrid filtering sistem memproses agregasi data secara independen melalui jalur CF, memanfaatkan
user item metric, dan CBF mengekstraksi fitur genre dan juga penulis. Kedua vektor itu kemudian digabungkan untuk menghasilkan probabilitas skor relevansi final dan sebagai top end recommendation. Lanjut. Oke, terima kasih rekan Alpian. Oke, setelah kita mengetahui latar belakang yang menjadi alasan kita mengembangkan sistem ini juga diperkuat oleh landasan teori yang sempat dibahas oleh Alpian. Selanjutnya terkait analisis sistem yang di dalamnya identifikasi masalah dan juga kebutuhan sistem akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya, Supian Sauri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke analisis sistem, identifikasi masalah dan kebutuhan. Pada slide ini kita akan membahas analisis sistem berupa identifikasi masalah dan kebutuhan. Ada 3 masalah utama yang ingin kami selesaikan. Yang pertama itu ada information overload, yang kedua ada data sparsity, dan yang ketiga ada cold start. Untuk mengatasinya, sistem dibagi menjadi 3 modul fungsional. Yang pertama ada modul client untuk interaksi pengguna, kedua ada modul admin untuk manajemen data, dan yang ketiga ada mesin inferensi yang memproses perhitungan rekomendasi hibrida. Agar tetap efisien dan tidak lagging, komputasi algoritma yang berat akan kami jalankan di latar belakang atau di background proses. Selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Ke kebutuhan pengguna dan kelayakan. Pada slide ini kita itu membahas kebutuhan pengguna. Kami menghadirkan fitur onboarding interaktif di awal untuk mengenali selera pengguna baru, pencarian buku yang cepat, serta sajian top end recommendation yang akurat. Lalu, apakah sistem ini layak? Jawabannya sangat layak. Secara teknis, kecepatan aplikasi dijamin dengan penggunaan sistem change. Lalu secara operasional, manajemen katalog mudah dilakukan melalui dashboard admin. Lalu yang ketiga, secara metodologi, penggunaan sistem hibrida atau gabungan dari kolaboratif dan content based terbukti secara efektif saling menutupi kelemahan masing-masing, sehingga rekomendasi jauh lebih akurat. Baik, dikembalikan. Oke, terima kasih kepada Supian Sauri yang telah menjelaskan hal-hal fundamental mengapa sistem ini layak untuk dikembangkan. Selanjutnya, masuk ke pembahasan teknis dari bagaimana sistem ini dibangun akan dijelaskan oleh Najwa Padilah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk selanjutnya, yaitu ada perancangan sistem. Yang pertama ada use case dan juga activity diagram. Untuk use case sendiri mempunyai 3 aktor utama. Yang pertama ada pengguna, kedua admin, dan juga yang ketiga sistem eksternal. Pengguna dapat daftar atau masuk, yang selanjutnya bisa cari buku, lihat detail buku, memberi rating dan ulasan, terima rekomendasi, dan simpan daftar baca. Yang kedua ada admin, dapat mengelola katalog buku serta mengelola pengguna. Yang terakhir ada sistem eksternal, dapat berinteraksi dalam lingkup terima rekomendasi, potensi layanan API terintegrasi. Use case cari buku mencakup lihat detail buku melalui relasi include. Yang kedua ada activity diagram, terdapat 3 swim lane. Yang pertama ada pengguna. Pengguna dapat membuka aplikasi, daftar atau masuk, browse, dan beri rating atau ulasan, lihat dan pilih rekomendasi. Yang terakhir dapat menyimpan ke daftar baca. Yang kedua ada sistem. Sistem dapat memvalidasi sesi, menampilkan tampilan beranda, menangkap data interaksi. Yang terakhir dapat menampilkan rekomendasi. Yang ketiga ada mesin rekomendasi. Mesin rekomendasi dapat menerima data interaksi, lalu memprosesnya untuk menjadi data pengguna. Yang selanjutnya ada hitung seniority CF dan juga CBF. Yang terakhir generate daftar rekomendasi. Next. Untuk selanjutnya ada flowchart algoritma dan juga entity relationship diagram. Yang pertama ada flowchart.
Pertama, login dan juga evaluasi profil. Sistem mengevaluasi ketersediaan data profil. Jika tidak mencukupi, diarahkan ke cold start onboarding genre. Yang kedua, ambil data historis. Pengguna dapat mengambil data historis rating, riwayat, dan juga preferensi pengguna. Dilanjutkan ke tahap pre-processing, normalisasi, dan filtering. Yang ketiga, ada pilih algoritma. Sistem menyiapkan parameter untuk dua model, ekstraksi CF, user item matrix, dan juga ekstraksi CBF, fitur genre, dan juga penulis. Yang keempat ada hybrid, filtering, dan ranking. CF ditambah CBF digabung, dihitung skor relevansi, similarity, dan juga ranking. Jika skor memadai, tampilkan top end rekomendasi buku. Yang kelima dan terakhir ada simpan log dan feedback. Hasil disimpan ke log rekomendasi dan feedback sebelum proses dinyatakan selesai. Yang keempat, untuk yang selanjutnya ada kamus data IRD, terdapat 7 entitas. Yang pertama ada pengguna, yang kedua ada buku, yang ketiga ada genre, yang keempat ada rating ulasan, yang kelima ada daftar baca, yang keenam riwayat pencarian, dan yang terakhir ada rekomendasi. Dicukupkan dan dikembalikan. Oke, terima kasih Saudara Najwa Fadilah sudah menjelaskan hal teknis bagaimana kita membangun sistem ini sehingga kita dapat mengembangkan sistem ini sampai ke antarmukanya atau sampai UI mockupnya. Untuk lebih jelasnya bagaimana UI mockup ini bekerja akan dijelaskan oleh Aprijal. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Sekarang adalah bagian dari mockup aplikasi tersebut. Yang pertama di sini adalah autentikasi yang berisi login, register, dan juga opsi sebagai admin. Karena di USK sebelumnya ada 2 role, jadi kami membuat 2 opsi login, yaitu sebagai pengguna biasa dan juga admin. Di sini juga pengguna baru dapat melakukan pendaftaran dengan halaman register. Lalu jika pengguna baru, dia akan langsung ditampilkan ke halaman onboarding. Ini untuk mengambil code start, yaitu pemilihan minimal 3 cluster genre. Ini sebagai input dasar bagi mesin CBF hibrid kami. Setelah dilakukan onboarding, ini akan dilanjutkan ke halaman beranda yang berisi segmen-segmen buku trending yang ditampilkan secara carousel berdasarkan dari rating, bacaan, dan juga komunitas. Selanjutnya adalah dashboard rekomendasi. Inilah ringkasan analitik dari pembaca, yaitu berapa buku dinilai, rata-rata rating, dan juga akurasi rekomendasi. Di sini juga akan menampilkan match rate atau enggak rating akurasinya, misalkan 97% ataupun 94%. Lalu jika pengguna mengklik buku, itu akan menampilkan halaman detail buku. Seperti di sini, apabila pengguna mengklik buku-buku tersebut, terdapat halaman detail seperti sinopsisnya apa dan juga karangan siapa, serta publikasi tahun berapa. Di sini juga pengguna bisa memasukkan rating dan juga ulasan. Ini adalah input utama bagi model kami untuk memberikan rekomendasi ke depannya. Lalu di bawahnya ada segmen buku serupa yang mengoperasikan riset pembaca komunal CF dan kemiripan tema narasi CBF. Selanjutnya adalah ribari saya. Ini adalah koleksi buku pengguna seperti buku apa saja yang dinilai dan juga buku apa saja yang menjadi daftar bacaan wishlist gitu. Dan terakhir adalah dashboard admin. Ini adalah bagian admin di mana mengatur keseluruhan isi konten aplikasi seperti menambahkan buku, mengedit, dan juga menghapus buku. Di sini admin mengatur konten secara keseluruhan. Oke, sekian dari mockup. Oke, mungkin itu bagaimana kita mengembangkan sistem rekomendasi buku digital ini. Untuk kesimpulannya sendiri, perancangan arsitektur sistem rekomendasi buku digital ini berhasil mensintesis parameter teoritis dari Agerwell, buku yang direkomendasikan oleh Pak Acep khususnya pada chapter 6. Nah, melalui penerapan paradigma hybrid filtering yang menyatukan determinasi interaktif dari kolaboratif filtering dengan analisis semantik atribut dari content-based filtering. Keterbatasan akut sistem konvensional seperti fenomena cold start dan data sparsity dapat dimitigasi secara metodologis.
Integritas perancangan telah divalidasi melalui pemodelan visual komprehensif, melalui use case diagram, activity diagram, flowchart, hingga IRD. Secara spesifikasi, teknis ini membentuk dasar fundamental yang matang untuk dilanjutkan ke fase pemrograman rekayasa perangkat lunak lebih lanjut. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.